Kalian tentunya pernah pergi ke museum kan? Pada waktu SD dulu, sekolah kita biasanya akan mengadakan study tour untuk mengunjungi museum. Tujuannya tak lain agar kita mendapatkan informasi tentang sejarah dan memberikan pengalaman dari dekat tentang koleksi-koleksi yang ada di sana. Namun, pernahkah kalian mengunjungi museum yang mempunyai koleksi menyeramkan? Di sini Griff Paradox akan membahas tentang museum dengan koleksi paling mengerikan yang ada di penjuru dunia. Pertama, Catacombe dei Cappuccini. Tradisi kematian memiliki banyak arti, tidak hanya dalam arti religius, tetapi juga historis dan budaya. Namun, bagi mereka yang sensitif, tempat ini mungkin dihindari. Berjalan menyusuri lorong berdebu, melihat tubuh mumi tergantung dengan mulut terbuka, dan mata kosongnya yang menatap kita, tempat yang sangat mengerikan. Museum ini bernama Catacombe dei Cappuccini, sebuah pemakaman yang terletak di ruangan bawah tanah Gereja Santa Maria della Pace Palermo yang didirikan para biarawan Cappuccini tahun 1934. Berawal ketika para biarawan ingin memperluas pemakaman dan kemudian menemukan 45 jenazah rekan mereka yang dikubur selama bertahun-tahun masih dalam keadaan utuh. Mereka percaya jika ini adalah tanda ilahi. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk membiarkan mumi-mumi itu dipajang di catacomb itu. Pada akhir tahun 1700, semua orang mulai diizinkan dimakamkan di catacomb tersebut. Syaratnya adalah membayar kontribusi untuk membangun gereja. Banyak warga kaya raya yang menginginkan orang yang mereka cintai dimakamkan di tempat ini. Demikian juga dengan para tokoh berpengaruh menyatakan menginginkan hal yang sama dalam surat wasiatnya. Sekitar 8.000 jenazah dan 1.252 mumi ada di pemakaman ini, tersebar di 5 koridor dan dibagi berdasarkan gender dan kategori sosial: pria, wanita, perawan, anak-anak, keluarga, imam, biarawan, dan profesional. Untuk alasan sanitasi, tahun 1880, penguburan di gereja-gereja dan ruang bawah tanah dilarang, dan Catacombe dei Cappuccini pun ditutup. Namun, tahun 1920, ada 2 jenazah terakhir yang diizinkan masuk. Giovanni Pattemiti, wakil konsul Amerika Serikat, dan yang paling terkenal adalah Rosalia Lombardo, putri dari keluarga kaya Palermo. Kisahnya menarik banyak orang. Ia meninggal karena radang paru-paru di usia 2 tahun. Ayahnya membawa tubuh gadis kecil itu ke Alfredo Salavia, pembalsem terkenal Italia. Metode Salavia benar-benar bekerja. Gadis kecil itu selamat dari pembusukan. Bahkan kecantikannya masih bisa dilihat sampai sekarang. Pipinya yang masih berisi bulu matanya yang panjang dan pita kuning masih terikat manis di rambut pirangnya. Semuanya masih utuh. Gadis kecil itu terlihat sedang tidur lelap dan bentuknya tidak berubah hingga sekarang. 2. Museum of Medieval Torture Instrument of Prague. Pada zaman pertengahan di Eropa, tidak jarang orang dihukum atau disiksa secara sadis. Alat-alat penyiksaan pun disimpan di dalam museum penyiksaan Praha ini. Sejumlah alat penyiksa dipakai untuk menginterogasi atau untuk menghabisi nyawa pihak-pihak tertentu yang dianggap bersalah oleh para penegak hukum. Misalnya saja, penyihir, tokoh politik, pemberontak, hingga musuh negara. Alat siksanya pun bisa dibilang sangat mengerikan dan bikin merinding. Masalahnya, setiap alat memiliki fungsi tertentu untuk menyakiti manusia secara perlahan-lahan. Rasanya sungguh sulit sekali untuk membayangkan kalau kita yang hidup di masa itu. Berlokasi di Jalan Seletna, Praha, di museum tersebut disimpan sekitar 60 lebih alat untuk menyiksa. Alat-alat penyiksaannya adalah Iron Maiden. Korbannya akan dimasukkan ke dalam alat tersebut, kemudian ditutup hingga meninggal kehabisan darah dengan tubuh yang bolong. Witch's Chair. Penerapannya mirip seperti Iron Maiden, namun korban akan dipaksa duduk di kursi ini hingga kehabisan darah. The Hand Crusher. Tangan korban diletakkan di antara bongkahan kayu yang besar. Kemudian kunci pengait diputar hingga tangan akan hancur terjepit di antara kayu-kayu itu. The Scourge. Dipakai untuk memukul. Cukup kita lihat bentuknya saja, kita pasti udah tahu gimana rasanya dipukul pakai alat ini. The Street Sweeper. Alat ini dipakai untuk menggantung korbannya dengan tidak wajar, hingga menyebabkan kram di dada, leher, tangan, kaki, hingga semua bagian tubuh
yang membuat rasa sakit hingga korbannya akan mengalami gangguan kesadaran. Terkadang, di tengah proses penyiksaan, akan ada algojo yang masih memukul korban hingga tewas. Dan masih banyak lagi alat penyiksaan lain yang benar-benar mengerikan. 3. Guanajuato Museum of Mummies. Museum yang berlokasi di Meksiko ini merupakan salah satu objek wisata yang jadi andalan Guanajuato. Sebab museum ini menawarkan koleksi yang tidak biasa, yaitu mumi. Berbeda dengan mumi dari Mesir, yang terbalut gulungan kain berusia ribuan tahun dan tertutup peti mati. Mumi-mumi Guanajuato akan menghadirkan aura yang lebih menyeramkan. Sebab, mumi-mumi tersebut masih memiliki bentuk yang lebih utuh daripada mumi di Mesir atau Cina. Dan jasad-jasad berusia ratusan tahun itu disimpan dalam peti-peti mati mewah, melainkan dipertontonkan di kotak-kotak kaca dengan kondisi seadanya. Dengan pakaian orang awam yang masih utuh namun lusuh, dan mulut menganga layaknya orang yang meninggal dalam keadaan kesakitan. Mumi yang ada di sini adalah para penduduk sipil abad 19 yang menjadi mumi dengan sendirinya. Mumi-mumi ini adalah penduduk lokal yang meninggal akibat wabah kolera pada tahun 1833. Antara tahun 1865 hingga 1958, pemerintah kota Guanajuato memperlakukan pajak untuk tanah kuburan di sana. Jenazah dari keluarga yang tidak membayar pajak akan digali dari makam dan disimpan di ruangan bawah tanah kuburan sampai keluarganya melunasi pajak. Karena banyak keluarga yang tampaknya tak mampu atau tak bersedia untuk membayar pajak ini, jumlah jenazah yang terbengkalai di ruang bawah tanah menumpuk hingga bertahun-tahun. Ketika ruang bawah tanah di bawah area pemakaman itu sudah melebihi kapasitas, akhirnya diputuskan untuk memindahkan jenazah-jenazah yang sudah berubah menjadi mumi itu ke gedung yang lebih besar, sekaligus difungsikan sebagai pajangan. Jadilah konsep awal Museum Mumi Guanajuato. Walaupun begitu, museum mumi ini tak lantas menuai popularitas. Baru ketika pada tahun 1970, sebuah film horor Meksiko berjudul Santo vs. Mummy of Guanajuato, dibintangi pegulat Rodolfo Guzman Huerta, menjadikan museum ini sebagai latar utama dalam cerita. Museum ini pun segera menjadi sensasi. Koleksi paling terkenal dari museum ini adalah mumi janin, seukuran genggaman tangan orang dewasa yang diyakini sebagai mumi manusia terkecil yang pernah ditemukan di dunia. 4. Museum Santet Surabaya. Kebanyakan museum di Indonesia biasanya menjadi tempat untuk penyimpanan benda-benda bersejarah. Namun, Museum Kesehatan Dr. Adiatama di Jalan Indrapura 17 Surabaya, atau yang lebih dikenal dengan nama Museum Santet ini juga menyimpan barang-barang perawatan kesehatan zaman nenek moyang kita dulu. Gedung museum ini sebenarnya adalah pusat penelitian dan pengembangan dan kebijakan kesehatan, Departemen Kesehatan. Di dalam kompleks gedung Puslitbang itulah ada juga dua gedung yang dipergunakan sebagai bangunan untuk museum. Gedung pertama sebagai museum alat-alat kesehatan modern, dan gedung kedua adalah peralatan dan sarana pengobatan dan kedokteran tradisional. Termasuk di dalamnya adalah santet. Gedung yang dipergunakan untuk museum ini juga pernah dipergunakan sebagai rumah sakit kelamin. Atas kebijakan pemerintah berganti menjadi museum kesehatan. Yang menarik pada museum ini adalah tersimpan rapi cara-cara pengobatan tradisional dan santet. Tak heran jika di dalam museum juga terdapat benda yang sering dipakai untuk urusan mistis. Ada tanah kuburan dan tali pocong yang diyakini akan membuat sial bagi mereka yang membawanya pulang. Ada juga rambut dan paku yang terdapat dari korban santet. Ada pula boneka yang ditusuk jarum, foto seorang yang ditusuk paku dalam kain merah, juga ada rokok kelebot yang dibentuk mirip boneka orang dan pada bagian tubuhnya tertancap kayu. Semua benda tersebut kerap dipercayai dan dijadikan sarana untuk melakukan kegiatan supernatural. Benda mistis lainnya juga tak kalah menyeramkan, seperti kain bertuliskan raja, batu, kain hingga obat-obatan dari dukun, serta dua boneka jailangkung dan nini towok yang disimpan di dalam etalase kaca. Selain dua gedung yang menyimpan peralatan dan sarana pengobatan tradisional dan modern, ada satu ruangan yang tertutup rapat dan terkunci. Di bagian pintunya ada tulisan dunia lain. Ruangan itu tertutup dan tidak semua orang bisa masuk. Untuk menuju ruangan itu, harus melewati lorong dengan deretan peti mati. 5. Siriraj Medical Museum. Terletak di Bangkok, Thailand, Siriraj Medical Museum yang terletak di dalam kompleks rumah sakit Siriraj adalah museum mempunyai koleksi yang sangat tidak biasa. Dari bayi yang cacat lahir dan sakit yang disimpan dalam formaldehyde, mayat pembunuh dan pemerkosa yang diawetkan, hingga tengkorak para korban pembunuhan yang sudah retak.
Pada awal dibangun, Rumah Sakit Siriraj berfungsi sebagai rumah sakit dan pusat penelitian medis pada umumnya. Namun, pada tahun 1972, salah satu bagian rumah sakit diubah menjadi ruang pameran medis yang terbuka untuk publik. Seiring dengan perkembangannya, kini terdapat 6 museum medis kecil di dalam Museum Siriraj di Bangkok. Hampir semua tampilan museum ini merupakan jenazah dari manusia asli yang sebelumnya sudah dimasukkan dalam larutan alkohol dan formalin. Museum yang berada di dekat rumah sakit Siriraj itu juga memiliki koleksi organ-organ yang rusak karena mutilasi, ditusuk, bahkan diracuni. Ada juga parasit yang hidup di tubuh manusia. Selain itu, Siriraj Medical Museum memiliki koleksi paru-paru yang sudah menghitam akibat merokok, otak manusia yang mengalami pendarahan, janin hingga mayat bayi, jasad bayi berkepala dua, kelainan organ dalam, jenazah bayi yang dilengkapi dengan plasenta, dan lebih dari 2.000 organ lainnya. Salah satu koleksi yang menyorot perhatian adalah Si Kuei, yang merupakan pembunuh berantai pada 1950 silam. Si Kuei pernah membuat Thailand geger karena membunuh anak kecil dan memakan daging mereka. Jadi itulah 5 museum mengerikan yang berada di penjuru dunia. Cantumkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau kalian menyukai konten-konten misterius seperti ini, segeralah kalian subscribe channel ini dan like video-video kami. Salam cekam dan misteri.